Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi. Silakan disimak dengan baik ya. Sebelumnya, perlu kamu ketahui apakah definisi dari sosialisasi itu. Sosialisasi adalah proses belajar mengenal nilai dan norma dalam masyarakat untuk diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Melalui hal tersebut akan terbentuk kepribadian seorang individu yang sesuai dengan aturan masyarakat. Lalu, apa sih tujuan dari sosialisasi? Nah, di sini ada 4 tujuan dari sosialisasi. Yang pertama adalah bertujuan agar tiap individu mendapatkan bekal keterampilan yang nantinya juga akan dia butuhkan untuk tetap hidup karena sebuah keterampilan bisa menghasilkan uang dan ilmu. Yang kedua, sosialisasi bertujuan agar mengendalikan fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Karena mawas diri itu penting menjaga diri. Lalu yang ketiga, sosialisasi bertujuan agar setiap individu dilatih dapat berkomunikasi yang tentu saja dengan efektif, sehingga kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dapat berkembang. Nah, yang terakhir adalah agar setiap individu atau kelompok dapat membiasakan dirinya dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada pada lingkungan masyarakat. Kita bahas soal nomor 14 di modul kamu mengenai tujuan dari sosialisasi. Yang ditanya adalah contoh tersebut merupakan bagian dari tujuan sosialisasi. Kita baca dulu ya narasinya. Setiap hari, Pak Ayub selalu mengajak anaknya yang masih berusia 3 tahun untuk sholat berjamaah di masjid. Setelah itu dilanjutkan dengan mengaji bersamanya di rumah. Hal tersebut dilakukan Pak Ayub supaya anaknya tumbuh menjadi anak yang taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik. Contoh tersebut merupakan bagian dari tujuan sosialisasi, yaitu tujuan sosialisasi itu kan adalah membentuk karakter dan kepribadian anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, anak juga diberikan kebiasaan agar mampu melaksanakan kewajiban. Nah, di sini narasinya adalah mengenai sholat di masjid, lalu mengaji bersama di rumah. Jadi kalau jawabannya A, melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan anak. Di sini sebenarnya betul juga kalau jawabannya yang A, karena Pak Ayu punya ekspektasi bahwa anaknya tumbuh menjadi anak yang taat beribadah. Lalu di sini juga A, jawabannya betul ya. Sementara kita simpan dulu jawaban betul ya. Yang B, menjadikan anak patuh pada orang tua dan yang lebih tua. Di narasi tidak dijelaskan apapun mengenai kepatuhan anak kepada orang tua. Yang C, menjaga wibawa keluarga sebagai pembentuk kepribadian. Di atas pun tidak dibahas mengenai keluarga. Jadi dalam sosialisasi, keluarga tidak perlu menjaga wibawa untuk sebagai agen pembentuk kepribadian. Nah, yang D, menciptakan generasi muda yang selalu menghormati orang tua. Dalam narasi pun tidak dibahas mengenai hormat terhadap orang tua. Nah, yang E, membentuk kepribadian dan kepribadian anak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Ini juga betul, tapi narasinya tidak sesuai dengan jawaban yang E. Maka jawaban nomor 14 adalah yang A, melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan anak karena sholat berjamaah di masjid. Sholat merupakan kewajiban dari umat muslim. Jadi secara tidak langsung Pak Ayub tuh pengen anaknya untuk taat beribadah. Nah, taat beribadah ini merupakan melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan anak. Lalu kita bahas mengenai bentuk dari sosialisasi. Bentuk sosialisasi dibagi menjadi dua, ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi pertama dan dalam lingkungan keluarga. Lalu sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang terjadi di luar dari lingkungan keluarga. Sekarang kita lihat pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 6 bisa dilihat di modul kamu ya. Dibaca dulu narasinya. Dalam hidupnya, setiap individu akan mempelajari nilai dan norma dari keluarganya sebagai agen sosialisasi primer. Ingat, sosialisasi primer adalah sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Nah, pembelajaran nilai dan norma pada awal kehidupan anak menjadi sangat penting karena dilihat konteks pertanyaannya. Yang ditanya adalah pembelajaran nilai dan norma pada awal kehidupan anak menjadi sangat penting karena berarti yang ditanya adalah kenapa nilai dan norma di awal kehidupan ini sangat penting. Kita lihat jawaban yang A. Sosialisasi dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan individu. Ini tidak menjawab konteks pertanyaan karena yang ditanya kenapa nilai dan norma sangat penting diajarkan pada awal kehidupan anak. Masa jawabannya sosialisasi dilakukan sama orang yang paling dekat dengan individu? Maka nomor 1 jawabannya soal nomor 6 jawaban yang A adalah salah.
Lalu kita lihat jawaban yang B. Orang tua akan selalu mengajarkan nilai dan norma sosial yang dianggap paling baik untuk anak. Jadi tidak semua orang tua mengajarkan nilai dan norma sosial yang dianggap paling baik untuk anak. Karena ideal yang paling baik untuk anak itu belum tentu yang terbaik bagi masyarakat. Ingat, tujuan utama sosialisasi adalah untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi jawaban yang B adalah salah. Yang C, anak menjadi dekat dan akrab dengan kedua orang tua yang melakukan sosialisasi. Nah, ini tidak menjawab konteks permasalahan juga, karena yang ditanya kenapa nilai dan norma penting untuk diajarkan. Jadi jawaban yang C juga salah. Yang D, sosialisasi hanya dapat berhasil apabila dilakukan oleh kedua orang tua sebagai agen utamanya. Nggak juga kok, jadi sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, walaupun benar orang tua adalah agen sosialisasi primer. Tapi ini tidak menjawab konteks permasalahan kenapa nilai dan norma sangat penting diajarkan. Nah, jawaban yang tersisa hanyalah E. Yang E dia bilang sosialisasi primer sebagai landasan nilai dan norma yang diajarkan. Nah, kenapa pembelajaran nilai dan norma pada awal kehidupan anak menjadi sangat penting? Karena dalam sosialisasi primer sebagai landasan nilai dan norma yang diajarkan. Artinya dengan adanya sosialisasi primer, nilai dan norma yang diajarkan itu adalah landasan agar anak mampu untuk menghadapi kehidupan nyata di luar dari keluarga. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita bahas mengenai pola sosialisasi. Nah, pola sosialisasi ini dibagi menjadi dua, ada sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Dalam sosialisasi represif, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Kepatuhan anak pada orang tua, komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua dan peran keluarga sebagai significant others. Yang kedua, ada sosialisasi partisipatoris, merupakan pola dengan ciri pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Yuk kita bahas soalnya. Di modul kamu ini ada di soal nomor 1. Dila berasal dari keluarga berada dan orang tuanya selalu menurut keinginan anaknya. Saat Dila terpilih sebagai anggota paduan suara dan memenangi lomba, ia diberi hadiah sebuah jam tangan bermerek dan mahal. Sosialisasi dalam keluarga Dila termasuk memiliki pola apa? Nah, Dila ini dimanja. Orang tuanya itu selalu ngedengerin apa maunya Dila. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, partisipatoris. Lanjut kita bahas mengenai tahapan sosialisasi. Di sini tahapan sosialisasi itu ada 4. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru, meski tidak sempurna. Contoh, kata makan yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan mam. Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan, anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya. Lalu, tahap yang kedua adalah tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini, mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni di mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti atau significant others. Lalu di tahap yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Nah, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan dengan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami.
Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarga. Selanjutnya, tahap yang terakhir, yaitu tahap penerimaan kolektif atau generalized stage atau generalized others. Nah, pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Secara mantap, manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Sekarang kita bahas soal mengenai tahapan sosialisasi. Di modul kamu ini ada di soal nomor 10 ya. Kini setiap akan berangkat sekolah, Yudi mampu mempersiapkan makanan untuk bekalnya sendiri. Memakai seragam pun kini tidak lagi harus dengan bantuan ibu, karena Yudi telah merasa mampu dan belajar untuk mandiri. Tahap sosialisasi yang sedang dialami Yudi adalah, jawabannya adalah yang C, game stage. Kenapa jawabannya game stage? Karena di sini terletak kata kuncinya adalah Yudi telah mampu belajar untuk mandiri, apalagi tanpa bantuan ibu. Sehingga tahap game stage ini adalah tahap siap bertindak. Ketika Yudi telah merasa mampu, artinya dia sudah siap untuk bertindak. Tetapi belum juga dianggap dewasa karena di sini penekanan masih memakai seragam, sehingga jawabannya adalah pada jawaban yang game stage. Kalau memakai seragam pun kini tidak lagi harus dengan bantuan ibu, artinya dia belum pada tahap orang yang dewasa, sehingga dia baru memasuki tahap game stage atau tahap siap bertindak. Sehingga di soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang C, game stage. Sekian video untuk kali ini, semoga kalian bisa memahami apa yang dibahas hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.